Jangan taruh hati di orang yang suka bikin rusak kotong pun kerja. Kotong belajar kok jangan toy dengan orang model begitu. Salam. Selamat kotong bakatu mulai di mimbar UWBG Meet di ini hari Minggu ini. Ini hari kotong bakatumu beta mau buat cerita sah. Nanti buat cerita terus di tengah-tengah baru baca 2 nats dari kitab suci. Habis baru tutup dengan 1 nats di bagian akhir lalu selesai. Ini cerita ini mengenai 2 kata bagandeng di bahasa Kupang yang kotong bilang napas pendek. Orang Amarasi bilang senaske atau sumbu pendek. Mas sebelum beta bercerita, kotong sembahyang dulu kok. Minta Tuhan Roh Barisi pimpin kotong di ini cerita. Bapa manis di surga, kotong senang ini hari kotong katu mulai tagal Tuhan pun firman yang kotong mau bagi lewat cerita-cerita. Kotong minta Tuhan pimpin kotong, hamba-Mu yang bercerita dengan setiap orang percaya yang nanti mau dengarin cerita dengan roh warisi. Kau ini cerita bahwa terang di kotong hidup, kotong mengerti kotong hidup, kotong bisa hidup ikut Tuhan Yesus pun mau. Amin. Ada 2 kata basambong, yang satu namanya napas pendek. Biasa kalau kotong bilang napas pendek itu kotong ingat bilang orang jalan sedikit capek, lari sedikit capek. Yang kotong maksud dengan napas pendek di sini dia lain sedikit. Artinya orang yang gampang marah, mudah emosi, gampang tersinggung. Ini kata sama juga dengan bahasa Kupang bilang sumbu pendek. Orang tua yang dulu sama kayak beta tahu itu sumbu. Kotong pakai lampu TOAEK, pakai belek, isi minyak, habis kotong pakai kain yang sulapuk atau bikin dari benang, kotong bikin sumbu, tarik di atas, taruh di dalam minyak kok. Dia isep minyak kotong kasih menyala. Maka kalau di sumbu sudah terlalu pendek, minyak di bawah, dia pun ujung sumbu sampai di minyak, itu sumbu menyala mati hidup. Tak salah sedikit mati. Nah itu disebut sumbu pendek. Nah, orang sumbu pendek dan napas pendek itu dia begitu. Dia mudah tersinggung, mudah emosi, gampang marah-marah, gampang mengamuk. Biasanya kalau dong begitu, itu dong sonetoai bilang dong rugi, kok dong bikin rugi orang, kok dong bikin rusak kerja dong sonetoai. Misalnya begini, beta kasih contoh di gereja. Ada satu penatua yang memang dia sumbu pendek, maka dia rajin pimpin ibadat. Satu kali dia siap nats babai, dia jalan sampai di rumah, itu kena dia yang hadir dong, itu ada satu orang yang memang suka bikin kacau. Dia khotbah habis itu orang bilang penatua pengkhotbah sana betul. Betosan suka sang itu khotbah. Lebay lu berhenti sudah. Ini penatua ini tagal dia napas pendek, dia sumbu pendek, dia langsung emosi, tersinggung, marah-marah. Dia mengamuk. As dia pulang ke rumah dia marah-marah. Keluar masuk rumah semua orang salah habis di rumah sampai orang bingung-bingung. Kau bawain marah dari mana kau datang poa di sini? Baru dia bilang persetan betson baju pentua. Kau dapat untung apa juga? Beta berhenti nak kenapa? Dia pun akibat orang sumbu pendek ini ada 3, ada 4. 1 dia tidur sana sono karena marah-marah. Dia bisa sakit. 2 dia bikin rusak dia pun kerja. Dia ada kerja baik 1, ini dia layani orang, matagal sumbu pendek, dia berhenti sana kerja lagi. Ketiga itu kerja dia angka buang. Dia pun diri rusak, itu kerja rusak,
dia sana toa dengan kerja. Habis lai dia bermusuh dengan orang yang omong sandia. Kotong ketemu orang sumbu pendek ini di banyak hal, bukan cuma di gereja sah. Pendeknya ini orang dong gampang tersinggung. Kalau dong su tersinggung, dong su jalan ke setengah dong pun kerja. Ada yang tersinggung dengan satu orang, lalu dia marah semua orang. Ada yang tersinggung dengan satu orang, habis dia hoka dia pun kawan dong, tiba kalai dengan itu orang. Itu orang juga hoka dia pun kawan dong, lalu mulai bakalai kelompok dan kelompok. Di Timor ini, di NTT ini terkenal orang bakalai kelompok dan kelompok tagal sumbu pendek. Akibatnya orang satu kampung jadi sonde aman. Sonde berani jalan malam, semua kacau. Orang takut keluar dari rumah, tagal ini sumbu pendek doa di mana-mana. Nah, ini hari kotong belajar dari Tuhan Yesus. Kotong baca dia pun Alkitab dari Yohanes 8 ayat 59 sampai pasal 9 ayat 51, ayat 1. Ini dua ayat ini sebenarnya bersambung karena pasal 8 itu habis di pasal ayat 59, lalu mulai pasal 9 ayat 1. Jadi kalau kotong hapus dia pasal dan ayat, kotong bisa baca dia bunyi begini. Beta baca dulu dia bahasa Indonesia, habis nanti kotong dengar dia bahasa Kupang. Sesudah Yesus mendengar Yesus mengajar begitu, orang banyak itu mengambil batu untuk melempar Yesus. Tetapi Yesus menghindar, menghilang, lalu berjalan lewat meninggalkan bait Allah. Pas Yesus keluar dari bait Allah di Yerusalem, dia jalan lewat sudah dia lihat orang buta sejak lahir. Lalu dia tolong itu orang buta kok bisa melihat. Kotong dengar dia pun bahasa Kupang bersama-sama. Dia bilang begini. As itu orang dong angka batu kau mau lempar sang dia. Tagal dia angkat diri sama ke Tuhan. Ma dia jalan sembunyi-sembunyi kau keluar dari rumah sembahyang pusat pun kintal. As itu Yesus dong ada jalan. Dia lihat satu orang buta. Yang subuta memang dari lahir. Demikian dia bunyi. Nah, kalau kotong loti bapak ini dua ayat, kotong lihat Tuhan Yesus pun sikap. Dia ada mengajar di bait Allah. Di pasal 8. Dia mengajar habis ini orang dong yang dengar dia cerita ini, dia ajaran ini, dong sana terima baik Yesus pun ajar. Dan dia kodong angka batu kau mau lempar sang dia. Dong marah, dong ancam sang dia, dong mau lempar bikin mati. Ma Yesus jalan pi ke setengah sandong. Kotong bayangkan kira-kira Yesus sama ke kotong kok dia tersinggung, dia sumbu pendek, dia napas pendek kok gampang marah kok. Ternyata sonde. Yesus jalan pi ke setengah sandong, ma dia jalan dengan hati tenang. Dia sonde marah, dia sonde tersinggung. Dan dia kok dia baru keluar jalan dari bait Allah, dia jalan belum sampai setengah kilo. Di sekitar kota bait Allah di kota Yerusalem, dia dapat lihat orang yang buta dari sejak mula. Lalu dia berhenti kok dia tolong itu orang. Dia bantu itu orang, bikin baik dia mata, itu orang bisa lihat memang. Nah, kotong belajar dari sini dari Tuhan Yesus pun sikap. Tuhan Yesus itu datang dari sorga. Dia itu anak Allah. Untuk kasih selamat semua orang. Dia ajar dengan hati berisi. Dia ajar kau kasih tunjuk Tuhan Allah pun hati baik. Dia bilang dia itu Tuhan Allah pun anak sayang. Dan dia kau dia datang kau kasih selamat semua orang. Maka kalau orang sana mau terima baik,
Apalagi mau lempar bikin celaka sang dia kesengat orang dong. Dia sana tersinggung, dia sana marah, dia sana taruh hati di orang dong kurang ajar. Dia sana taruh hati di orang dong ancam mau lempar sang dia. Dia jalan dengan hati berisi. Dia jalan dengan hati tenang. Tagal apa Bapak Mama? Tagal dia fokus di dia pun kerja baik. Dia sana mau ke orang pun marah-marah, sampai lempar dia dengan batu ini bikin dia emosi, habis dia bikin rusak dia pun hati, habis dia bikin rusak dia pun kerja, habis dia bikin rusak dia pun Bapa di sorga pun hati. Dia sana mau. Oke, kalau bosong sana suka bekerja di tempat lain. Ada orang lain yang mau. Ini hal penting buat kotong semua, orang Gemit. Orang tua, orang muda, laki-laki, perempuan. Karena tahu di NTT, di Gemit ini banyak yang sumbu pendek. Kotong semua ini Tuhan Yesus pun orang. Kotong semua ini Tuhan Yesus sayang sang kotong. Dia kasih selamat sang kotong. Di bottom pun kepala ini ada itu 3 nama, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Di kotong pun hati ini ada di Roh Kudus yang dia kasih. Dengan itu dia suruh kotong, kok kotong hidup di bumi ini, kotong kerja hal-hal baik. Ikut dia pun perintah. Kotong kerja hal-hal baik. Ikut hukum kasih. Kotong kerja hal-hal baik. Sebagai kesaksian, umpamanya begini. Kalau ada yang jadi guru, nah dia ajar orang kok jadi pandai. Kalau ada beberapa anak yang kepala angin kok suka bikin kacau, dia sana boleh emosi karena dia itu Tuhan Yesus pun anak. Jadi dia ajar dia tenang, karena dia mau jaga dia pun kerja baik itu dia mengajar. Kalau ada yang jadi dokter ko, suster ko, perawat ko, bidan ko, nah dia kerja kesembuh orang yang baik. Kadang-kadang ketemu pasien yang agak angin-angin juga. Kadang-kadang dia pun keluarga dong cuma ngamuk juga. Tapi karena ini Tuhan Yesus pun kerja, maka ini dokter, suster, bidan, perawat, lain-lain semua. Sana mau tuh ada itu orang dong. Dia bilang oke, bosong marah macam-macam, tapi beta pun tugas, beta bikin baik orang, pakai Tuhan Yesus pun nama, pakai beta pun sekolah. Yang ketiga, kalau orang lain itu Tuhan pun domba dong, dan dia di jemaat. Ini domba dong ada yang kadang-kadang menurut Yeskiel itu, ada domba jantan yang tanduk suka bagatal, kalau dia tanduk kiri kanan, kau bikin luka sana sini. Kadang-kadang dia bikin sesak, ini pelayan dong juga. Tapi karena ini pekerjaan, ini kerja baik pun, Tuhan Yesus pun kerja, maka kotong sana boleh fokus di itu orang pun marah lalu botong sumbu pendek kok bakalai. Sonde. Kas biar itu orang marah, kotong layani yang lain dan tetap baik kok botong pun kerja jangan rusak. Kalau kotong berjual, kalau kotong berdagang, kalau jadi papa lele, jual ikan, atau jual sayur keliling kampung, itu kerja baik. Karena dengan itu kotong tolong orang yang sana bisa pi pasar, sana bisa pi toko, buat beli sayur, beli ikan, biar kotong makan dan sayur dan ikan. Itu kerja baik. Maka kadang-kadang kotong ketemu orang yang bikin rusak kotong kerja. Dia bongkar bangkirin sayur dong harus beli sayur jelek memati betosan beli. Dia bola balik ini ikan dong harus dibeli suruh aku lu beli ikan dari mana betosan beli parsetan selalu. Kenapa kalau bodoh begini? Yang berjual sana boleh fokus di orang yang mencela dia pun kerja. Kalau sana dia berhenti berjual dia yang lapar. Kasihnya itu orang dia berjual kasih orang lain. Dan ada banyak hal begitu. Nah, di ini semua kerja dong. Memang seringkali kotong naik kena ada orang kepala angin. Yang sana suka dengan kotong pun kerja. Orang yang cari salah rupa-rupa,
Kau bikin celaka, kau tepun diri kau tepun kerja baik dong, kau angka buang. Ada yang cari akal bikin rusak, kau tepun kerja. Ada yang cari akal, kau bikin rusak, kau tepun diri dan kau tepun kerja sekaligus. Maka kau belajar dari Tuhan Yesus bilang begini. Kalau kau kerja baik, nah jangan toy dengan orang gila yang bikin kacau kau tempung kerja. Kalau kau kerja barang baik ikut Tuhan pun mau. Jangan toy dengan orang jahat yang bikin kau jadi gila kau tempung diri jadi rusak percuma. Jangan taruh hati di orang yang suka bikin rusak kau tempung kerja. Kau belajar kau jangan toy dengan orang model begitu. Tapi kau jaga kau tempung kerja. Fokus di kerja baik supaya kotong jangan marah-marah, jangan jatuh sakit, potong hilang kerja, hilang penghasilan, hilang sukacita. Andia kau beta mau ajak kotong semua orang yang ikut Tuhan Yesus ini kotong habis kotong pun Tuhan Yesus pun sikap. Mari kotong fokus di kotong pun kerja baik dong. Jangan simpan rasa marah dan tersinggung dari orang pun komentar. Asal kotong tahu saya bilang begini. Kalau kerja hal baik ikut Tuhan pun perintah. As kotong sembahyang minta Tuhan Yesus kasih kotong kuat dan sabar. Nanti kotong sudah bisa jadi orang sumbu pendek. Tapi kotong jadi orang sabar. Kitab suci melalui Rasul Paulus di Roma 2 ayat 7 ajar kotong bilang begini. Te orang yang sonde sumbu pendek, mak dia rajin kerja terus hal baik, biar orang bikin jengkel sendia. Nanti Tuhan Yesus kasih sandong hidup yang betul, yang sonde tahu putus-putus. Nanti dong terima hormat, dong dapat nama baik di Tuhan pemuka, as dong dapat hidup kekal dengan Tuhan Yesus. Nah, Bapak Mama, mari jaga diri sudah. Mari jaga itu hidup kekal yang Tuhan Yesus sukasi. Mari kerja baik. Jangan angka buang kerja baik. Tagal sumbu pendek. Amin. Mari kotong sembahyang. Tuhan Yesus, kotong ini lahir penuh dosa. Kotong mewarisi sifat-sifat gampang marah dari kotong pun orang tua dan leluhur. Kotong masih bawa darah suka bakalai di kotong pun hati. Tagal itu biar kotong kerja baik, maka kotong gampang emosi, gampang bikin rusak kerja baik. Di dalam rumah tangga, di dalam gereja, dalam masyarakat, dalam pemerintahan, dalam berbagai bidang. Tapi terima kasih Tuhan Yesus kasih kotong contoh. Tuhan Yesus tolong kotong bikin barisi kotong pun hati hati sabar. Angka buang ini sumbu pendek di kotong pun hati. Supaya jangan sampai tagal kotong hidup dengan sumbu pendek. Kotong angka buang hidup kekal yang Tuhan Yesus persen kasih botong. Karena Tuhan Yesus sayang sang kotong. Amin.